Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurbaiti Aya Agustin, NIM 2010111242 dari kelas Manajemen E, mata kuliah Agama 08. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Hidup Itu Nikmat. Buku ini ditulis oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan diterbitkan oleh Grafindo Khazanah Ilmu Jakarta. Buku ini terinspirasi dari kisah nyata dan penulis oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tebal dari buku ini yaitu 155 halaman. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011 pada cetakan keempat dan cetakan pertama pada tahun 2008. Nomor ISBN yaitu 97998458831. Buku ini menceritakan tentang bening hati, yaitu kesan sepintas dakwah yang dilakukan Dai Kondang, yaitu Abdullah Gimnastiar, yang lahir Bandung, Jawa Barat, tanggal 29 Januari 1962, atau dikenal sebagai Abdullah Gimnastiar atau A.A. Jim. A.A. Jim menjadi populer karena mengenalkan cara dakwah yang unik dan gaya teatrikal, serta pesan dakwah yang praktis dan umum, dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. A.A. Jim dikenal sebagai penemu konsep PDLT, kepanjangan dari perbaiki diri dan lakukan terbaik, untuk pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pesan-pesan untuk dakwah berkisar pada pengendalian diri, hati nurani, toleransi, dan ketangguhan iman. A.A. Jim digemari oleh ibu-ibu rumah tangga karena ia mengembangkan citra sebagai sosok permuka agama yang berbeda dengan ulama lainnya. Ketika para ulama konvensional berdakwah tentang keutamaan salat, puasa, dan kemegahan surga, A.A. Jim memilih untuk bercerita tentang pentingnya bakti yang tulus, keluarga yang sakinah dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang ringan dan menyenangkan. Dai berjuta umat karib disapa A.A. Jim ini tidak asing lagi bagi kebanyakan rakyat Indonesia. Metodologi khasnya yang ia pakai yaitu menyampaikan risalah Islam. Terbukti memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang hingga kini terus mengalami krisis moral. Dai muda yang memiliki komitmen tegas bagi tegaknya nilai-nilai moral dan peradaban manusiawi di muka bumi ini. Seharusnya menjadi komitmen bersama, tak saja bagi kalangan ini, tapi juga bagi semua kalangan masyarakat yang menginginkan kecapaian tatanan yang adil, damai, dan beradab. Untuk itulah kesadaran spiritual dan kejenihan berpikir, sebagaimana tampak dalam buku ini, menjadi umat penting bagi agar perjalanan menciptakan suatu masyarakat yang beradab dan sejahtera dapat terwujud. Dan A.A. Jim telah memberikan kontribusinya itu yang mestilah teladan bagi kita bersama. Kita masih memandang itu sebatas topeng. Keindahan yang hakiki tidak hanya berasal dari topeng, tapi dari dalam jiwa kita. Buku ini mengajak kita memahami bahwa manusia punya potensi luar biasa dan dalam dirinya untuk menjadi peluang kehidupan yang tangguh. Manusia pun memiliki kemampuan luar biasa dan dalam memaknai hidup dengan lebih baik walaupun berada di dalam lingkungan atau kondisi yang tak bersahabat. Ia hanya perlu meluangkan waktu untuk merenungkan hakikat dirinya dan posisinya sebagai hamba Tuhan. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan sehat, menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Biarpun pada mulanya tak punya apa-apa, bahkan hanya kesusahan demi kesusahan yang harus dilaluinya, manusia berpeluang untuk memenangkan pertarungannya asalkan ia mampu bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang baik semoga senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Karena itulah kunci meraih prestasi dalam segala hal. Semangat bekerja keras dan harus dalam diri. Dengan bekal semangat bekerja keras diharapkan kita mampu berbuat semaksimal mungkin yang kita kerjakan. Manusia itu kan harus membutuhkan
kecerdasan dalam menjalankan aktivitasnya, agar hasil yang diharapkan dapat lebih optimal dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah buku ini berkualitas pencetakan yang bukunya kurang baik. Buku ini sangat sedikit penjualannya. Gambar dan ilustrasi yang terdapat buku ini masih berwarna hitam putih. Dan secara menyeluruh kekurangannya hanya pada tebal bukunya saja, yang lebih tipis daripada karya tulis lainnya. Kelebihan pada buku ini yaitu memberikan informasi tentang sumber nama Al-Quran. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah dipahami. Cover terdapat foto penulis dengan sangat menarik karena pencampuran warnanya sangat indah dan banyak terdapat nilai-nilai kehidupan. Yang dapat kita ambil dari buku ini memiliki banyak pesan-pesan yang motivasi. Pada prinsip Islam memandang bahwa segala fenomena alam ini adalah hasil penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk pada hukum-hukum mekanismenya sebagai sunatullah Allah. Oleh karena itu, manusia harus dididik agar semampu mengerti, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Disinilah prinsip manusia harus beriman dan bertakwa kepada penciptanya, memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk yang paling mulia, karena memiliki harkat dan martabat yang berbentuk dari kemampuan kejiwaannya, yaitu akal budinya, dan menjadi tenaga penggerak yang membedakan dari makhluk lainnya. Disinilah Islam meletakkan posisi manusia sebagai khalifah yang akan mewarisi dan mengembangkan kehidupan di bumi ini dan sebaik-baiknya. Menjadi wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.